Oke, sekarang kita ketemu dengan Bapak Jimmy dan Govan. Kita bakal bercerita tentang cerita-cerita hantu. Gimana menurut lu, Jim? Ya, boleh. Kita bakal nemenin kalian yang senang cerita hantu. Jadi please dengerin malam-malam sendirian pakai headphone biar lebih Serem. serem. Oke, kita mulai dari mana nih, Pak? Dari tempat dulu. Sensor ya. Iya, iya. Tadi sensor aja ya. Kita sebut aja rumah nomor 207. Oke. Jadi buat di episode pertama ini kita bakal bercerita dari cerita-cerita kita sendiri dulu aja sebelum kita bacain cerita-cerita dari orang lain. Karena dari pengalaman kita aja udah banyak yang bisa diceritain banget gitu. Banyak-banyak. Jadi awalnya gini, Pak. Dulu gue pernah berpikir kayak gini kan. Someday gue kalau beli rumah, mau rumah berhantu juga kagak apa-apa. Yang Iya, penting iya, benar. murah. Yang penting murah. Bener-bener gue juga gitu dulu. Yang penting murah. Iya, iya. Nah, kemarin gue nonton ini, Pak, Ju-on the Origin Iya, iya, yang di Netflix ya kan. Konon katanya itu kan true event ya. Nggak tahu true event apa true story. Itu event. Pikir-pikir kalau gue beli rumah berhantu, oke lah kalau gue sendiri nggak apa-apa. Gue ngerima anak istri gue, Pak. Iya sih, betul. Nah, terus gue inget-inget. Ternyata rumah yang gue tinggalin dulu, yang lu tahu sendiri kan, itu lumayan serem deh. Pokoknya gini, di rumah itu lu kalau nantang, lu nggak bakal ketemu. Tapi lu kalau nggak nantangin, udah deh, pasti ada aja aneh-aneh. Jadi gini, gue ceritain dari awal aja ya. Iya, coba-coba. Itu rumah dulunya dijual murah banget. Pokoknya sekitar Tahun berapa tuh? 60 akhir kalau nggak salah. Pokoknya udah lama banget. Itu pasaran rumah tuh yang segede gitu ya. Itu mungkin pasarannya bisa sekitar 1.300.000 kalau nggak salah. Nah, sekarang mah handphone aja nggak ini ya. 1.300.000 tuh Sejuta, iya segede rumah segede gitu. rumah. Sama tanahnya. Kirain per meter 1.000.000 Oh enggak, 1.300.000. Ah. Nah, rumah itu akhirnya dibeli dengan harga nggak nyampe 300.000. Wow. Karena itu rumah angker banget sampai masuk koran. Gue nggak tahu, gue lagi nyari-nyari artikel koran, katanya sih dulu menurut orang-orang tua gitu, orang-orang tua tuh dalam artian orang-orang yang seumur sama nenek itu bilang tuh sampai masuk koran karena rumah itu angker banget. Jadi gini, begitu itu rumah dibeli, itu banyak lorong-lorong katanya Di mana? di dalam rumahnya. Jadi kayak ada galian-galian sumur, tapi bukan sumur, Lorong gitu. lorong-lorong. Kayak Nah konon, tikus gitu ya. tapi gede masuk Iya, orang. tapi gede buat orang gitu maksudnya. Nah konon katanya itu tempat pesugihan. Wah, Konon katanya gitu. ngeri banget sih. Iya, nah gue juga kan tahu setelah gue gede ya. Dulunya nggak tahu, tapi pengalaman ini dari gue kecil tuh udah banyak. Cuman orang tua kayak gitulah berusaha nutupin. Jangan-jangan ikutan. Jadi gini, rumah itu dulunya dipakai sama om. Bukan sama om, sama nenek, sama adenya nenek dulu. Nah adenya nenek ditinggal di situ nggak kuat, akhirnya cabut. Digantilah sama om gue. Ternyata om gue bangun-bangun udah ada di ini, nempel di kayak apa sih kalau bahasa Indonesia nako tuh. Pokoknya badannya udah kebalik, dia bangun badannya udah kebalik di atas pintu aja. Kok bisa? Nah gue juga nggak ngerti. Badannya gimana? Itu apa ya, kalau kan di atas pintu tuh suka ada kaca. Iya, ventilasi gitu. Ventilasinya bolong. Nah bangun-bangun dia udah kayak nyangkut di situ. Gue dengernya lucu sih, tapi kalau kejadian sama gue sih Itu naikin gimana ya? iya katanya sih sampai ketakutan banget, akhirnya nggak mau tinggal di situ lagi. Iya, Nah iya sih. apa ya bunyinya, Nah, akhirnya bokap tinggal di situ. bokap sekarang. Nah dulu bokap dulu tuh waktu masih dulu, masih belum married. Bokap sih cuek, sama aja kayak gue sama bini gue sekarang juga. Ada apa-apa ya udah aja biarin aja gitu, cuek. Terus? Nah si bokap gue tuh akhirnya nikah, masih tinggal di situ. Ini cerita pertama ya. Pokoknya gini nih, buat gambaran itu rumah kira-kira berapa meter persegi sih? Nggak tahu. Pokoknya mah kalau dari depan tuh ada sekitar 12 meter lebarnya ya.
Ya, Ke belakang juga kayaknya segituan deh 12. ya udah segitu. Nggak tahu lah kira-kira segitu, gue juga nggak tahu berapa meter. Pokoknya lumayan gede. Rumah itu dibeli. Pokoknya waktu gue tinggal yang gue tahu itu udah jadi TK. Jadi TK. sebelah, kalau dari depan ya sebelah kirinya TK, sebelah kanannya rumah singgah gue. Rumah singgah. Ya tempat tinggal gue. Oh, Tempat oke. tinggal gue tuh sebelah kanannya. Ya jadi kayak pavilion sampai lantai 2. Iya, iya, iya. Nah lantai bawahnya tuh TK TK tadi. TK tadi. Nah pokoknya gue gambarin dulu aja sebelum gue cerita ya. Iya. Di antara rumah sama TK itu, di tengahnya kayak ada taman buat jeda antara rumah dan si TK. Di belakangnya ada gudang. Gudang. Nah di belakang taman itu ada gudang, nempel banget sama rumah. Gudang siapa? Gudang TK. Oh, gudang TK. Gudang TK. Nah itu tempat tuh. Ntar gue ceritain kenapa gue harus bolt si itu gudang. Nah si gudang kalau dari rumah itu di bawah tangga naik ke lantai 2. Nah sebelah tangga itu ada WC. WC. Oke, terus. Nah sebelah sininya arah ke depan itu dapur. Habis dapur baru ruang tamu. Nah tempat kita tinggal di atas. Nah jadi dulu gini. Jadi pernah. Jadi dulu nyokap gue cerita kan. Tapi ceritanya gue udah mulai dari sini aja. Sebenarnya ceritanya pas udah sekarang. Jadi ada guru TK bilang ke nyokap, Bu, aduh, tar, apa nih? Dah. Oke. Bu, tadi ada apa sih kalau anak adik itu keponakan. Tadi ada keponakannya main sini, Bu. Itu berisik banget sampai si mainan-mainan anak TK tuh pada rusak katanya. Bukan rusak apa? Ini keganggu sama suara nih. Maaf sorry. Kabelnya kayaknya bocor ya. Udah nih. Ya oke, kita lanjut ya. Jadi gini, Bu, maaf tuh tadi keponakannya main di TK itu berisik banget gitu. Soalnya sampai lari-lari di lorong. Udah gitu mainan anak-anak itu berantakan banget dan itu ganggu. Soalnya kan kayak mungkin apa sih ada yang pukul-pukulan yang buat anak tuh dram-draman jatuh lah, terus mainan-mainan kayu pokoknya berantakan. Ya si tempat mainnya juga emang cukup berantakan katanya. Terus nyokap cuma bilang, oh iya nanti dikasih tahu keponakannya biar nggak main di situ, maaf ya Bu ya, soalnya tadi datangnya nggak ketahuan. Kenapa nggak sekolah aja itu? Nanti dulu. Oke. Nah terus nyokap cuma bilang, ya sebenarnya emang gak ada keponakan main ke situ katanya. Wah. Emang tuh katanya di rumah itu ada bocah yang sering main. Katanya bukan di TK doang, pun di rumah emang suka kayak gitu. Nah si bocah itu suka keluarnya di gudang itu tuh. Ngapain itu? Nah makanya gue ceritain nih kenapa keluarnya di gudang itu. Kan setelah gue kumpulin cerita, semuanya ternyata ada korelasinya. Gudang itu bawahnya itu salah satu sumur juga. Ih. Nah itu tempat pesugihan Pak. Kalau dengar dari orang-orang sih katanya itu ngorbanin anak. Gue sumpah nggak mau percaya gue. Tapi kejadian ini tuh sering banget gitu. Di situ. Daerah situ. Nah si anak itu tuh selalu berakhir di situ. Oh, ujung-ujungnya harus main gitu. Ada dua, anaknya ada dua. Ada dua, pokoknya main, mereka tuh selalu main berdua, ujung-ujung berakhir di gudang itu. Nah waktu di sekolah juga gitu, abis berantakin mainan, ke situ. lari ke belakang hilang. Emang di situ tempat tinggalnya. Ih. Nah, jadi gue ceritain lagi nih. Yang kedua, lu mau percaya mau enggak, tapi ini kejadian dua mata yang ngeliat gua sama adeknya temen nyokap waktu itu tinggal. Jadi gua masih SD, si adeknya temen nyokap gua tuh dulu SMEA, kebetulan emang dekat rumah sekolahnya, jadi tinggal di sini. Waktu itu gua dimandiin sama umur berapa itu? Masih kelas 2 lah. Oh, kirain SD lah. Enggak, masih kelas 2 SD. Gue inget bener, nah gue nyebutnya Bicici kan. Siapa? Bicici. Bibi apa Cici? Bicici. Bingung gue. Ya Cici. Oh, oke lah. Nah dia teriak waktu mandiin gue. Dia teriak kenapa ya? Gue penasaran kan. Dia cuma teriak teh ke nyokap kan. Terus gue nanya, Bicici ada apa sih? Itu lihat tuh di bak tuh. Pas gue lihat ke bak, itu banyak ular makala jengking. 1 bak penuh. Ih,
ular sama kalajengking, dan ularnya hitam plus kalajengking gede-gede warna hitam. Itu banyak banget, gue aja kaget. Akhirnya gue lari ke atas, ke tempat tinggal kan, di atas tempat singgah. Mama, itu ada kalajengking mau ular di bak. Si Bicici ngomong kayak gitu kan. Begitu nyokap turun, kagak ada. Kok gitu? Nggak ngerti, sampai sekarang juga gue nggak ngerti. Kagak ada binatang ular kayak atau bekas. Mimpi kali mimpi. Ya elah, Mimpi. gue lagi dimatiin, Jir. Gue aja lihat. Bibi lu lihat berarti. Awalnya Iya, dia si yang Bibi kaget, itu. awalnya dia yang kaget. Terus juga lihat Terus ya? gue ngeliat gini, pas gue lihat ke bak tuh isinya ular sama kalajengking semua. Tapi pas nyokap lu lihat Turun, nggak kagak ada. Gue juga lihat udah nggak ada. Oh, Pas gue lihat udah nggak ada, si Bicici lihat udah nggak ada. terus lu lihat lagi nggak itu? Kagak, sampai sekarang juga kagak. Itu jedanya sepersekian, nggak nyampe 10 menit. Pokoknya gue lari ke atas, nyokap turun, itu udah nggak ada. Mungkin kalau ada jeda waktu bisa aja ya, mereka jalan kemana kalau Enggak. ini bentar banget. Nah itu kejadian pertama. Kejadian kedua di rumah itu pas di lantai 2 kamar gua tuh, begitu naik tangga ke kiri itu kamar gua yang pertama. Nah yang di kanan itu kamar si Bicici buat kamar tamu. Waktu gua mau bangun tidur, itu ada yang nurunin lagi kayak gini, Pak. Apanya? Gua ada yang nurunin kayak gitu pas lagi bangun. Oh, lu abis Ya, gua Kecil banget. Iya gua mau bangun. itu didorong lagi gitu ya, Terus biar gua bilang tidur sama lagi nyokap, gitu. teriak kan. Ma tadi pas mau tidur ada yang nyekek, gue bilang. Soalnya kerasa kecekek gitu Iya, kan. iya. Perasaan kata nyokap gue, tapi gue ngaca ada bekas tangan di sini. Ih. Lu ditarget kayaknya. Gua nggak paham ya. Pokoknya setelah gua nggak ingat semua kejadian di situ. Pokoknya waktu kayaknya banyak banget ya waktu kecil. Cuman ada beberapa yang masih gue ingat kan. Akhirnya nggak lama pindah kita, pindah rumah ke daerah Ciberem. Nah jadi buat informasi, yang tadi rumah gua ada di daerah Bandung yang dingin deh pokoknya. Bandung dingin. Bandung dingin pokoknya arah-arah Lembang deh pokoknya. Iya, bukan Dago. Bukan arah-arah Lembang deh pokoknya, dari Oke, rumah oke, sakit oke. arah Lembang. Nah terus gue pindah akhirnya, pindah ke daerah Ciberem. Kayaknya gara-gara kejadian gue tinggal di situ, gue jadi sensitif, Pak. Sensitif. Itu keselnya gue jadi anak kecil ya, setiap kali apa yang gue lihat orang tua gue tuh nggak pernah percaya atau emang pura-pura nggak Udah mau nggak percaya tahu. gitu. Iya. Kejadian pertama tuh waktu gue pindah rumah nih, di taman tuh ada kepala setengah gini nih, Kepala setengah. kepala setengah di taman. Gue sering lihat, jadi kayak kekubur segini nih, Pak. Ini. Isinya rumput. Itu sering banget gua Jidat lihat. itu ya, jidat ya. Ih sejidat gini lah. Pokoknya matanya juga hampir ketutup. Botak. Ada rambutnya. Oh, ada rambutnya. Itu sering botak sih? banget gue lihat. Iya. Tapi nyokap gue bilang nggak ada. Tapi gue lihat gitu. Tapi lu lihat gitu. Gue lihat kayak Terus lihat terus gitu. gitu. Lihat sering bukan sekali dua kali, itu sering banget. Oh, jadi hilang ada gitu. Tapi gue mau pengen nyari fotonya, sampai fotonya aja gue rasa gue lihat di foto tuh ada. Tapi kayaknya kalau gue lihat sekarang nggak tahu, masih lihat nggak tahu kagak ya. Oh, tapi di fotonya kalau orang biasa lihat nggak ada itu. Ya gue nggak tahu, pokoknya gue lihat di situ juga ada. Ada fotonya. Ya ntar gue cari deh. Kalau ada gue Coba dong. tunjukin. Iya. Nah terus yang kedua, itu di rumah gue yang di Ciberem tuh, jadi kalau kita masuk ke garasi, naik ke lantai 2, itu WC orang tua gue tuh kelihatan dari atas, dari apa sih, kayak langit-langit, kayak ada kayu-kayunya gitu kelihatan. Sang ngintip dong tuh ya. Ya tapi siapa juga yang mau naik ke lantai 2 garasi, Pak. Ya, orang pengen ngintip banget. Kalau gue naik situ, itu gue ngeliat si WC nyokap gue tuh, nyokap bokap gue di kamar utama, itu kayak ditinggalin lama banget. Kayak ada kayak Kumuh sarang gitu ya? Iya kumuh, sarang laba-laba lah, si temboknya hancur-hancur gitu. Iya, ngerti. Pokoknya kotor banget, berdebu. Nah, tapi kalau gue ke bawah, itu WC nggak kenapa-napa, bersih. Sampai akhirnya gue bilang sama nyokap kan, mah itu mah lihat, WC kalau dilihat dari atas itu kotor banget. Nah, ya nyokap bokap juga nggak mau kali ke atas, ngapain? Orang naik ke atasnya juga susah. Karena gue bocah kan dulu. Jadi pakai tangga kecil gue naik. Akhirnya gue ajak tetangga. Jadi seumuran sama gue. Dia nggak lihat juga, Pak. Oh, lalu berarti masalahnya ini. Dia nggak lihat, gue bilang itu kotor. Dia bilang kagak kotor. Gue bilang orang laba-laba kelihatan lah. Berarti masalahnya di gue kan. Nah, singkat cerita gini, akhirnya gue pindah lagi dari rumah itu. Kemana? Masih di Ciberem tapi? Pindah lagi ke rumah yang berhantu itu. Lama lagi? Nah, sebelum nyampe situ nih, jadi gua tuh waktu kecil punya anjing. Punya anjing? Boleh lo nyari anjingnya? Nah,
gue sampai diliatin foto-fotonya, tapi gue nggak inget sama sekali. Gak inget sama sekali gue pernah punya anjing. Tapi kalau diliatin foto-fotonya ada gue lagi main sama anjing, katanya gue sayang banget sama itu anjing. Nah akhirnya setelah gue tanya-tanya sini, jadi ada beberapa memori yang dihapus. Entah itu self defense mechanism gue yang ngehapus, atau emang ternyata dihapus karena ada hal-hal yang tidak ingin lu tahu. Aing kalau inget itu serem pak. Jadi di pas gue pindah ke Ciberem tuh, pas gue pindah lagi ke rumah si berhantu itu yang daerah Bandung Dingin itu. Jadi di laci komputer bokap gue, komputer dulu yang ciri khas lah warnanya, lemari merah hitam, putih hitam, meja abu-abu putih, kayak gitulah, yang masih ada karena komputer sih dulu IBM itu kan, kalau keyboard tuh harus di serlok gitu, ingat gak lo? Iya. Nah pas gue tarik seret, ada foto ibu-ibu. Foto ibu-ibu. Yang gue nggak kenal siapa. Akhirnya kan gue penasaran nanya, Ma ini foto siapa? Itu yang jagain kamu. Jagain apaan? Gue bilang. Kan gue nggak pernah dijagain siapa-siapa. Jadi bibi gitu maksudnya. Ya dulu ada Bicici yang adiknya nyokap. Terus emang waktu di Ciberem sempat ada pembantu. Tapi ya itu masih muda. Maksudnya umurnya nggak jauh dari gue. Yang ngasuh gue tuh umurnya deket-deket. Nah ini ibu-ibu. Akhirnya nyokap pernah bilang kayak gini, dulu tuh kamu ditutup hatinya. Si katanya ada, karena gue gampang lihat katanya, ditutup sama om katanya. Gue juga belum konfirmasi sama om gue. Sampai sekarang belum. Gue juga malas sih. Cuman om pernah. Adalah. Tapi gini, om pernah ngajakin gue kayak gini pas ketemu. Yuk main ke sebelah. Sebelah mana maksudnya? Ke dimensi sebelah katanya. Yo, mantap. Coba kamu, kan karena om gue, kan gue jadi gini buat informasi, gue bisa gambar. Jadi dari ini apa sih? Apa ya? Bocor deh kayaknya. Jadi gue dari kecil seneng gambar. Jadi si om tuh cuman minta, yuk main ke sebelah, kamu gambarin. Yang di sana tuh mantep, mereka juga katanya punya binatang, punya lingkungan, punya apa sih, punya sosial, tapi beda katanya. Serem tapi. Ya gue nggak mau, gue bilang nggak mau, ngapain? Ya gue nggak paham. Jadi satu sisi gue penasaran, tapi satu sisi juga takut. Gue malas terganggu sama hal-hal yang kayak gitu. Kan lihat doang, nggak serem kan? Makanya om lu ngajakin juga. Enggak pak, kayaknya gue nggak mau deh waktu itu. Seberani-beraninya gue, kalau diajak main ke sebelah, kalau ada apa-apa. Kan sama dia. Tar gue ceritain. Gue akhirnya ada nyampe. Tapi nggak dengan situ. Tar gue ceritain. Tadi sampai mana? Oh sampai ditutup kan? Nah ditutup. Jadi gue bisa berpikir bisa dua hal nih. Pertama emang gue lupa gue pernah punya anjing itu, karena salah satu bagian ditutup memorinya. Entah apalah itu, gue juga entah metode gaib, entah metode psikologi, gue juga nggak paham. Man in Black gitu. Pokoknya jadi gini pak, si abis kejadian itu emang nggak pernah ada kejadian horor-horor lagi pun di rumah gue yang berhantu itu, yang gue pindah lagi di Bandung Dingin itu. Pas udah ditutup itu? Iya, udah nggak pernah. Ya pas gue inget-inget emang nggak pernah ada kejadian apa-apa. Ya. Nah ada kejadian lagi. Jadi gini, akhirnya pas gue udah agak gede tuh, SMP kan gue ke Garut ya, terus SMA gue pindah ke Kopo. Di Kopo. Nah, gila. Waktu gue pindah di Kopo, itu orang tua kan, gue tinggal di rumah hantu itu pak. Gimana maksudnya? Jadi orang tua gue pindah ke Kopo. Nah gue tinggal di rumah berhantu itu, gue sendiri. Berhantu itu yang mana? Yang rumah Bandung Dingin itu, di 207 itu. Nah cuman pas gue pindah, TK udah nggak ada, posisinya udah jadi kos-kosan. Oh jadi pas orang tua lu masih di Kopo, lu pindah lagi ke situ. Tapi nah udah. karena sebelumnya gue di Garut kan, gue pesantren. Asik. Gue pesantren. Jadi gue pernah pesantren gini-gini, gue pernah pesantren. Jadi habis pesantren gue pulang, gue pindahnya ke situ, ke rumah hantu itu. Ke situ lagi, balik lagi. Soalnya gue nggak ada memori soal rasa takut, udah biasa aja. Cuma udah nggak jadi TK gitu ya? Udah nggak jadi kosan. Jadi kosan. Nah di sini kejadian lagi. Jadi waktu itu, jadi ada lantai bawah. Jadi kalau kamar yang sekarang gue tinggalin paling lama tuh lantai atas kan. Awal-awal gue pindah tuh di lantai bawah. Di lantai bawah pas gue lagi tidur, tiba-tiba ada yang bangunin. Tapi gue nggak lihat.
Gue Bangunin duduk, gimana, bangunin? kayak ada yang bangunin. Gitu. Terus gue duduk kan. Pas gue duduk badan gue nggak bisa gerak. Lu tahu rep-repan gak sih? Tahu tuh. Kondisinya tidur tapi lu nggak bisa gerak kan? Iya. Ini kondisinya lu bangun dulu, lu udah duduk, Tapi lu nggak bisa gerak. lu nggak bisa gerak. Terus di belakang kayak yang bisikin. Ih. Ya kalau emang di imajinasi gue ya, mungkin itu suara kakek-kakek. Pokoknya dia ngomong pakai bahasa Sunda, cuman gue nggak inget detail omongannya apa. Intinya dia nasehatin gue, nasehatin gue karena gitulah gue dulu. Oh. Intinya gue remaja sempet rusak bandel lah ya, ya. sempet bandel. Remaja rusak ya. Pantes. Dijadiin, udah itu nggak pernah ada kejadian lagi. Terus. Nah singkat cerita, gue pindah ke lantai atas. Nah di sini udah mulai sering nih. Ini sering banget sampai teman-teman gue yang datang aja banyak banget. Jadi gue ngacak aja cerita, soalnya gue nggak inget siapa duluan yang pertama kali ngeliat ya. Iya. Jadi pokoknya gini deh, ada teman gue itu pas datang ke kosan gue yang itu di rumah berhantu itu, di gerbang depan dia nggak mau masuk. Kenapa tuh? Dia bilang gini, Van, ada anak kecil 2 tuh nungguin di depan katanya. Gue nggak berani masuk. Gue bilang, anak kecil apaan? Nah terus gue kan kayak ringing something Iya, gitu. iya. Jangan-jangan nih bocah Yang dulu gitu ya? dulu itu, tapi gue nggak lihat. Yang ponakan Iya. ponakan lu itu. Ponakan lu. Ya ponakan nyokap Sepupu lah, lu berarti. ya sepupu gue. Setan sepupu lu. Nah terus pas dia gitu, kan gue mincing juga mana? Siapa kagak ada gue bilang. Cuman gue nggak ngomong ke dia bahwa dulu ada bla bla Judi bla gitu enggak. kan, iya, Gue iya. juga berusaha untuk denial hal kayak gitulah gitu. Nah udah deh, dia nggak pernah mau masuk. Nah terus teman gue yang di Kopo itu main ke tempat gue ke situ. Dia kondisinya waktu itu malam-malam sekitar jam berapa ya? Pokoknya anggaplah sekitar jam 10-an. Pas dia mau jam-jam pulang deh pokoknya. Dia lagi main game. Kondisinya jadi kalau gimana ya? Ini kamar gue nih. Kalau pintu kebuka itu balkon kelihatan. Iya. Balkon kelihatan. Dia cuma bilang kayak gini, Van, ini kalau ada anak-anak pasti takut nih. Takut-apaan gue bilang. Iya. Tuh lihat tuh di luar tuh ada anak kecil lagi main. Dia polos pak ngomong kayak gitu. Tapi emang dia begitu sih orangnya ya. Temen lu bisa ngelihat. Emang dia sensitif. Oh, Emang dia sensitif. juga. Dia cuma bilang, ini kalau ada anak-anak pasti takut. Terus gue nggak lihat, tapi gue ngelihat kursi gerak-gerak sama ada tali jemuran. Wah. Itu kayak dimainin gitu pak. Terus gue cuma bilang ke dia gini, ya ini kalau ada anak-anak pasti takut. Dia balik, gue balik pak. Gue juga takut. Serem pak, gue juga. Lu ngelihat gini, walaupun lu nggak lihat bocahnya, tapi lu lihat ada kursi gerak sendiri sama tali sendiri, dimain-mainin kayak gitu sih. Berarti itu setan udah Serem. tenaganya udah, maksudnya energi setannya bisa gerakin gitu kan udah katanya kan. Iya, udah. Bocah. Tar, gue ceritain. Nah, Banyak ya. itu banyak banget di rumah itu. Nah, terus ada temen waktu itu, temen dari pesantren. Tapi ya udah nggak kayak santri deh pokoknya. Kayak apa dong? Ya sama lah kayak gue dah pokoknya, nggak ada bekas-bekas pesantren dah pokoknya. Main nih ke tempat gue. Pas lagi ngerokok di balkon depan, itu nih sapu nih kayak gini nih. Iya. Teng, loncat kayak gini sekali. Ya kita nggak notice, cuman lespat. Ya mungkin dilempar dia atau dilempar dia Iya, gitu. iya. Kita lagi ngobrol, ya udah taruh lagi. Teng. Itu sampai berkali-kali pak. Bolak-balik tuh sapu. Enggak, maksudnya teng. Tiap ditaruh dia loncat. Oh, ditaruh gitu lagi. Terus kita Kurang taruh ajar lagi ya. kan, loncat lagi. Ya ampun. Tapi kita nggak takut. Kenapa? Ramean. Siang pak, Oh siang. bukan malam, siang. Siang-siang. Cing, siang-siang keluar juga. Iya, nah sih. siang-siang tuh. Akhirnya deh kejadian itu kan. Terus teman gue nih, teman di kampus. Teman kampus. Gue teman mana nih? Iya, lu juga teman kampus gue kan. Pokoknya gue sempat bilang kayak gini, bro, pokoknya lu kalau main ke tempat gue pertama, lu tahu kan aturannya, nggak boleh nyampah, Aturannya kocak banget sumpah. nggak boleh nonton bokep, gue Nggak bilang. boleh nonton bokep. Ya gimana emang? Nggak boleh makan di dalam. Nggak boleh makan di dalam, nggak boleh ngerokok, dan harus bersih, nggak boleh ada sampah. Pokoknya gue resik dulu tuh, beda dah sama sekarang. Najis. Bangsat emang. Temen bandel nih, nonton bokep. Gue nggak tahu, kondisinya kan emang ini komputer, nah kamar gue kan ngebalikin komputer Iya, tuh. iya. Nonton bokep dia. Dia nonton bokep. Belum ada internet positif zaman dulu. Internet masih berisik pak. Masih berisik. Oh, oke. Itu dulu masih zaman apa ya? Lu bawa bokep di flash disk
16 mega gitu kalau nggak salah, atau di 32 mega. Pokoknya flash disk juga masih kecil deh pokoknya. Ngantongin dosa itu namanya mau di plastis, gila kamu. Nonton lah dia Nonton si terus. R ini nih. Lu pasti tahu deh. R? Yang inisialnya R. Pokoknya kalau teman-teman gue nih pasti tahu nih. Ada lah pokoknya salah satu teman gue. Jadi dia nonton. Pas lagi nonton, kedenger tuh sama gue. Bukan kedenger suara itu. Apa? Bukan suara bokepnya. Oh oke, gue kira suara Dia bokep pakai ya. headset kan. Iya iya. Oh pakai headset, kurang ajar. Kedenger suara yang harusnya nggak didengar. Oh tapi temen lo, Jadi temen gue. Jadi ini kalau Denger kepala dia nih, Iya. tuh kayak bunyi kayak gini ke belakang kepalanya. Ih, kok lu yang denger tapi dia nggak Gue denger, dia juga denger. Oh, dia juga denger. Dia denger, dia cuma bilang, "Van, apaan tuh?" Dia gitu kan. Serius. Serius. Celingak-celinguk dia, gue bilang, "Kucing. Masa kucing begitu?" Kucing. Gimana lagi gue bilang, "Emang lu ngapain?" Kucing. Tahuan kan, ngapain? Kan gue udah bilang, di tempat gue tuh ada aturan. Pertama ya, aturan itu bukan karena gue tahu hantu di situ nggak, bukan, karena emang gue nggak suka aja. Gue nggak suka bokep, gue nggak suka asap rokok, gue nggak suka kotor. Emang nih orang nih aneh banget ini. Ya dulu Ya. tapi kan abis itu gue jadi jorok juga pak. Iya, gara-gara kita mungkin. Gara-gara gua. Nah, udah tuh kejadian itu. Yang kedua itu si WC pintu kamar gue yang di kosan itu, mau ditutup mau dikunci kayak gimana pasti kebuka. Ya itu gua Ngalamin kan? pernah ngalamin. Lu mau berusaha dilogikain gimana juga lu coba tutup dah. Gua tahu logikanya kalau gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Lu coba, lu mau tutup pakai apa juga pasti kebuka lagi. Oh kalau diganjel juga gitu lagi. Coba, Oh. pasti kebuka lagi. Gue juga nggak paham. Nah, ini yang bakal gue ceritain nih. Jadi ada teman gue yang lain,